Episode 99, Adek. Perawat memberikan salep memar untuk keningnya Nurul, pendarahan di hidungnya juga sudah diobati dan berhenti. Kamu sih, nggak hati-hati, ucap Vino. Nur kan mau kasih handphone bapak, ya tidak usah lari-lari juga. Udah tahu lantainya licin, ya Nur takut bapak keburu pergi kemana, orang saya mau ngerokok doang keluar. Ya mana Nurul tahu pak, lain kali kalau ngejar orang lihat-lihat tempat, iya Nurul salah sih, orang yang dikejar padahal nggak kemana-mana. Malah Nurul yang nyungsep, ujarnya sambil tertawa geli, hanya karena ia khawatir Vino pergi tanpa ponselnya ia sampai babak bundas begitu. Vino langsung terdiam mendengar kata-kata Nurul yang sangat bermakna baginya, ia memandangi Nurul dengan tatapan penuh penghayatan. Kenapa pak? Nurul heran karena Vino tiba-tiba bersikap aneh. Saya suka sama seseorang, tapi orang itu nggak sadar-sadar kalau saya suka dia, kalau kamu jadi saya rem atau gas. Vino mulai melancarkan simulasinya untuk mendapatkan kisi-kisi. Mau nembak langsung Nurul masih terlalu muda dan kalau sampai ditolak Vino bisa kena mental luar dalam. Butuh waktu untuk Nurul mengerti alur yang tiba-tiba berubah ini, kok tiba-tiba keluar dari jalur pak. Vino, jawab saja. Nurul, gas mungkin, aduh nggak paham Nur yang gitu-gitu pak, terserah bapak aja. Vino, kira-kira apa yang membuat orang itu belum peka sama saya? Nurul, dia masih muda. Vino, masih, mungkin karena bapak udah tua, hahaha. Nurul tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Vino yang langsung berubah. Sesyah. Serius Ran. Vino terlihat frustasi mendengar jawaban Nurul. Hahaha, ya mana Nur tahu pak, hati orang kan beda-beda. Kalau bapak mau jawaban serius tanya aja langsung sama orangnya, ngapain tanya Nurul? Saran dari Nurul tampaknya perlu dicoba, tapi Vino belum siap jika harus mendapatkan penolakan dari gadis pujaan hatinya. Iya saya belum tanya langsung sih, kalau kamu sendiri suka nggak sama saya? Sukalah, kan kita saudara, sahut Nurul enteng. Jlebebe. Vino langsung mati kata mendengar jawaban Nurul, kalau sudah begitu anggapannya akan semakin susah bagi Vino untuk memenangkan hati Nurul. Di sisi lain, karena Vino tak kunjung datang, Zei yang sudah sangat lapar terpaksa keluar. Ia berjalan kaki ke tos serba terdekat untuk membeli mie instan, sedari tadi ia mencoba menelpon Vino. Namun nomornya tidak aktif karena ponsel Vino mati saat kebanting oleh Nurul tadi. Biasanya Zei menelpon layanan delivery, namun restoran tempat Zei memesan makanan satu-satunya itu sedang tidak buka. Kalau dia keluar dan sampai ada orang yang lihat, abislah dirinya pasti dibuli orang-orang dan digeruduk wartawan. Namun kali ini sepertinya ia harus keluar karena tak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong. Zei memakai topi, kacamata dan juga masker agar tidak ada orang yang mengenalinya. Semoga tidak ada orang yang menyadari penyamaranku, gumamnya, dengan penuh keyakinan ia pun keluar dari rumahnya. Jantungnya dak-dik-duk tak karuan, sungguh perjuangan yang keras hanya untuk sesuap makanan. Setelah mengambil beberapa cup mie instan dan roti, Zei ke kasir dan hendak membayar. Namun apesnya lagi ia tak membawa uang tunai jadi mau tak mau ia menggunakan ATM yang tentu saja atas namanya. Zei hanya bisa berharap semoga kasir itu tidak mengenalinya, totalnya 278.000 kak, ucap kasir itu. Zei langsung memberikan kartu ATM-nya kepada kasir itu. Suzaira. Kasir itu spontan terkejut karena ternyata yang belanja seorang artis terkenal. Zei mengisyaratkan agar kasir menutup mulutnya, namun terlambat, orang-orang di sana langsung menyadari kalau itu Zei. Mereka pun langsung mengeluarkan ponselnya lalu memvideo Zei. Menyadari posisinya tak aman, ia segera pergi dari tos serba itu, namun orang-orang itu mengikutinya dan memberitahu ke semua orang di jalan bahwa itu Zei. Dalam hitungan detik ratusan orang berkerumun dan memojokkan Zei tak hanya mencaci maki mereka juga melemparkan sampah dan telur kepada Zei.
Dasar pengganggu suami orang. Wanita sampah. Sampah dan pecahan telur terus menghujam ke tubuh Zai. Tak hanya itu, seseorang juga menarik masker juga topi Zai hingga membuat wajahnya terlihat jelas di kamera. Zai tak bisa berbuat banyak, yang bisa ia lakukan hanyalah bungkam dan melindungi dirinya dari keroyokan para haters itu. Di saat yang bersamaan Vino datang dengan sapu tangan menutupi wajahnya lalu membawa Zai yang berlumuran sampah pergi dari sana. Sesampainya di rumah Zai hanya menangis sesenggukan sambil membersihkan sisa-sisa telur yang menempel di rambutnya. Hiks, maafkan aku, seandainya aku datang lebih cepat pasti kau tidak akan begini, ucap Vino sambil menepuk-bepuk bahu Zai. Ia benar-benar tak tega melihat Zai diperlakukan seperti tadi. Iya, aku tidak apa-apa Hiks, aku pantas menerima itu, tidak apa-apa. Zai berusaha menghentikan tangisnya, ia pun merasa bahwa itu pantas ia dapatkan sebagai balasan atas kebohongannya terhadap publik. Kau lapar? Zai menganggukkan kepalanya sambil terisak. Iya. Vino memeriksa kulkas Zai, hanya ada telur dan daun bawang di sana. Semua belanjaan Zai hancur karena kerusuhan tadi, jadi Vino berniat membuatkan Zai nasi goreng ala kadarnya. Dengan lihai ia memotong bahan-bahan itu dengan sangat cepat dan rapi, tampaknya ia sudah terbiasa memasak. Melihat kepiawaian Vino, bunga-bunga cinta di hati Zai semakin bermekaran bak awal musim semi. Di rumah sakit, kamu udah ngabarin Mama Dek? Tanya Dika memastikan. Udah Kak, tapi Ayu demam di rumah jadi Mama nggak bisa datang. Tadi Mama bilang sudah nyuruh beberapa pengawal ke sini katanya biar Kak Melisa aman. Dika, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita sudah ngabarin Mama, toh Kak Melisa juga baik-baik aja. Pengawal, apa kalian dalam bahaya? Tanya Bian penasaran. Dari tadi ia hanya mendengarkan mereka sambil memantau perkembangan di rahim Melisa. Enggak Pak, cuma ya namanya orang tua pasti mengkhawatirkan anaknya, sahut Melisa. Dek, Kak, Dika pulang sebentar nggak apa-apa ya, gerah ini dari pagi keliling mulu belum mandi. Ya udah Gi, pantes bau banget dari tadi, ucap Melisa mengiyakan. Kini hanya mereka bertiga di ruangan itu. Para suster sesekali mengecek jika ada yang dibutuhkan oleh Bian. Tak lama kemudian Melisa pun tertidur karena pengaruh obat yang ia minum membuatnya ngantuk berat. Tinggallah mereka berdua di sana, Nurul tengah asik membaca komik online favoritnya. Sedangkan Bian tengah sibuk mencatat apa saja yang diperlukan agar Melisa bisa segera pulih. Pak, ini makan malamnya. Seorang pelayan rumah sakit membawa 2 piring nasi lengkap dengan lauknya. Iya, sahut Bian. Ayo deh makan dulu. Bian meletakkan bukunya lalu duduk di kursi. Adek. Ya maksud Bapak. Nurul terkejut mendengar Bian memanggilnya adek. Iya kamu, sini makan dulu. Bian ikut-ikutan memanggil Nurul adek seperti kakak-kakaknya karena mereka belum saling kenalan. Dengan wajah canggung Nurul duduk di depannya Bian. Bastian. Nurul membaca name tag di sakunya Bian, panggilan saya Bian. Kalau kamu namanya siapa? Nurul Pak, oh, tapi lebih enak manggil adek sih, nggak apa-apa kan? Ucap Bian sambil mengunyah makanannya. Iya Pak, nggak apa-apa, emang masih adek-adek kok, pikir Nurul. Umur kamu berapa? 17 Pak. Oh, nggak jauh berarti. Nurul tak mengerti apa yang dimaksud Bian tak jauh. Obrolan mereka pun berlanjut ke seputar sekolah, pengetahuan, dan saling berbagi wawasan seperti murid yang sedang mengobrol dengan gurunya. Sesekali mereka juga tertawa saat menceritakan hal-hal random. Bisa dibilang lingkungan Bian hanya sebatas rumah sakit dan kampus, dari dulu karena kepintarannya di atas rata-rata. Dan tentu saja itu membuat sehari-harinya hanya berkutat di seputar pelajaran. Sampai sudah bekerja pun lingkungannya tak pernah berubah, sehari-hari hanya berhadapan dengan pasien dan murid-murid di kampusnya. Jadi ia jarang mengobrol dan bergaul dengan teman-teman ataupun rekan kerjanya. Ia memang dikenal sebagai si otak emas membosankan.
Tidak juga. Bian sangat menikmati kesibukannya sampai ia tak pernah punya waktu untuk berkencan atau semacamnya.